Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana perkembangan penyidikan kasus pembunuhan 3 anak yang dilakukan oleh ibu kandung di Nias Utara, kita akan berbincang dengan Kapolres Nias AKBP Wawan Iriawan. Selamat sore Pak Wawan. Selamat sore Mas. Pak Wawan, sejauh ini apa sudah diketahui motif sebenarnya pelaku tega membunuh ketiga putranya? Sampai saat ini tadi sudah disampaikan bahwa untuk motifnya yaitu pelaku ini karena kan tekanan ekonomi, Mas. Jadi sampai dia melakukan hal itu, tekanan ini selalu ada pada dia. Tekanan mulai dari kehidupan sehari-hari yang dia rasakan sangat kurang dia rasa. Jadi dia sampai depresi, akhirnya dia melakukan pembunuhan terhadap anaknya itu. Baik. Pak Wawan, apakah yang bersangkutan ini memiliki mungkin gangguan mental atau sejenisnya atau seperti apa? Untuk saat ini masih belum ada yang mengatakan bahwa dia gangguan mental, Mas. Tapi kita akan melakukan terhadap tersangka, melakukan pemeriksaan psikiater ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumut, gitu. Apakah untuk mengetahui bahwa dia itu termasuk ada gangguan atau tidak gitu, dengan jiwanya. Baik, bisa dijelaskan mungkin kondisi ekonomi dari kepala keluarga dari keluarga ini, suaminya bekerja sebagai apa dan si pelaku sendiri bekerja seperti apa? Suami istri ini, Mas, perlu dijelaskan juga. Suami istri ini memang bekerja di perkebunan. Jadi akses masuk rumahnya pun juga sangat jauh dari pinggir jalan. Dan setiap harinya kadang-kadang mereka itu dari suami dan istri itu menghasilkan pendapatannya tidak pasti. Jadi menurut keterangan dari suami, keduanya ini 1 minggu itu biasa cuma dapat uang hanya 200.000. Itulah yang dia menyebabkan istrinya ini merasa kekurangan hingga melakukan hal tersebut. Baik. Pelaku ini kan memiliki 4 orang anak, ada 1 putri sulung dan 3 putra, begitu ya. Kenapa yang 3 putra ini yang kemudian menjadi sasaran dari sang ibu ini? Apakah ada latar belakang tertentu terkait ini, Pak? Sebelumnya gini, Mas, kami jelaskan pada saat itu kronologis kejadiannya, kenapa kok selamat yang anak perempuannya ini? Karena pada saat itu dia dibawa untuk melaksanakan pencoblosan. Pada hari tanggal 9 itulah ada kegiatan pilkada di daerah kami. Dan mereka itulah dia melaksanakan pencoblosan. Anaknya ini yang paling tua, yang perempuan, itu dibawa oleh bapaknya bersama mertuanya. Setelah pulang kembali ke rumah, dia melihat bahwa si adik-adiknya ini dan dilihat juga oleh bapaknya sudah dalam keadaan terluka. Setelah didekati, ternyata luka itu berada di leher dari masing-masing anaknya ini, masing-masing korban. Luka dengan luka irisan. Oleh karena itu, karena dia melihat siapa yang melakukan, ternyata di samping korban, anak-anaknya itu adalah ibunya. Sementara masih memegang sebilah parang yang dilakukan untuk mengiris lehernya masing-masing korban ini. Tapi ini si ibu ini juga ingin mengakhiri hidupnya dengan cara mengiris lehernya juga. Karena sudah terselamatkan, bapaknya ini mencari bantuan untuk mengamankan si pelaku yang dimana itu pelaku itu tersebut adalah istrinya. Baik. Baik. Pak Wawan, dari keterangan dari suami pelaku, apakah sebelum kejadian ini sang ibu atau sang pelaku ini sudah menunjukkan gelagat-gelagat yang berbeda dari biasanya? Atau mungkin sering ada keributan antara sang suami dan istri ini? Melihat dari pengakuan si suami hasil pemeriksaan, memang suami dan istri ini sering
sering berkelahi lah, bisa dikatakan sering ribut hasil dari pemeriksaannya. Dan sama juga dengan kita cek kepada si istri, memang si istri juga sering berkelahi masalah kehidupan ini, kebiaya hidup ini. Jadi itu yang sering mengakibatkan antara kedua suami dan istri ini sering ribut, cekcok di rumah tangganya. Tapi pada itu tidak ada untuk mengatakan ada niatan sebelumnya untuk melakukan pembunuhan kepada anaknya. Memang pas pada hari itu saja dia udah sangat-sangat emosi menurut keterangan dari si pemeriksaan. Dia memang sudah sangat-sangat emosi, tidak sanggup lagi dengan keadaan hidupnya itu yang sangat kekurangan. Jadi dia sampai melakukan halo? Ya, lanjut Pak. Halo? Sampai melakukan pembunuhan kepada putranya itu, ketiga putranya. Baik. Pak Wawan, dari hasil pemeriksaan atau keterangan dari para saksi, apakah kemudian si pelaku ini pernah mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga mungkin dari sang suami? Untuk sampai saat ini kami periksa dari pihak istri, pihak suami, mohon maaf, itu tidak ada mengatakan bahwa si suami sering melakukan tindak kekerasan, kekerasan dalam rumah tangga itu tidak ada sama sekali. Cuma masalah biaya hidup saja ini yang motifnya. Baik, rencana kapan Pak si pelaku ini akan diperiksa kejiwaannya di Rumah Sakit Bayangkara, Pak? Kami mungkin minggu ke depan ini, Mas, kita karena terkendala juga jarak tempuh antara dari Kepulauan Nias ini ke Kota Medan sangat jauh. Jadi dan menunggu, Mas, karena ini si perempuan ini, si pelaku masih merasa kurang nyaman badannya. Dan itu ada bekas luka yang di lehernya yang terjadi karena dia lakukan irisan yang dilakukan sendiri. Jadi sampai lehernya itu terluka. Itulah kendala kami supaya dia pulih sehat dulu. Baik. Supaya nanti pada saat pemeriksaannya berjalan dengan lancar. Sedikit saja Pak Wawan, apakah ada rasa menyesal dari si pelaku ini ketika dimintai keterangan? Sudah jelas ada dia mengatakan sangat menyesal sekali, Mas. Pada saat kita tanyakan apakah kamu sudah menyesali, sadar dengan kelakuan tindakan kamu ini, si pelaku ini mengatakan sangat sadar sekali dan menyesal. Baik, terima kasih Kapolres Nias AKBP Wawan Iriawan telah berbagi informasi bersama kami di Metro hari ini.